Aku tuh kalau nggak ada kamu, walaupun cuma sebentar, itu rasanya hampa. Makan tuh nggak enak rasanya. Wow, Tidur nggak nyenyak. langsung Mimpi pun mimpi buruk, Bu. langsung pada nanya tuh. Dikejar-kejar Kejar-kejar debt collector. ngeri banget, langsung nanti dia posting foto dia sendirian, makan sendiri, tempat tidur sendiri, mandi sendiri, semua pada Terus nanya warnanya bikin noir-noir gitu. yang fotoin siapa? Kamu sendiri. Kalau lagi di tempat meja makan masih aman, Bu. Kalau di kamar mandi, saya yang makan siapa, Bu? Siapa yang fotoin itu? Saya padahal nggak ada, ya kan? Dalam sebuah hubungan itu biasanya nggak semua pasangan cukup beruntung untuk bisa tinggal berdekatan. Beberapa pasangan itu terpaksa, Kok kalau berdekatan kesannya bukan nikah ya? ya Berdekatan, tinggal tinggal bareng serumah. gitu. Kalau nikah, kalau Iya. pacaran kan nggak, Bu. Oh iya benar. Iya. Sementara ada beberapa pasangan yang kurang beruntung dan harus tinggal berjauhan. Iya. Beda RT. Beda Itu jauh nggak? kampung. Beda kampung. Enggak Beda dong. komplek, Bu, seberang-seberangan. Dulu kita jauh loh. Aku di Radio Dalam. Saya di Durensawit. Iya, lumayan. Beda kota madya itu, Bu. Oh, benar. Iya, Jakarta Timur sama Kode Selatan. posnya udah beda. Beda. Tapi nyambung ya, Bu ya. Tapi itu masih pacaran. Orang Iya. sebutnya LDR-an. Long distance relationship. Tapi sebenarnya pacaran nggak pacaran dulu nyebutnya begitu. Cuma kan sekarang tuh suka muncul istilah-istilah baru gitu kan. Jadi ini untuk yang khusus sudah berumah tangga disebutnya long distance marriage. Marriage. Ya, LDM. Pernikahan jarak jauh. Mahal kayaknya berarti ongkos tuh. Oh, bukan lagi ya. Tapi kalau sekarang kan yang penting kuota ada. Iya. Kuota. Jadi Kuota kayaknya lebih murah, Bu. Karena Iya. pakai paket data. Kalau dulu interlokal mahal. mahal. Kalau surat lama nyampenya. Aduh. Tapi sekarang tuh ini berarti berapa hari lagi kan kita lebaran ya? Iya. Ya kan, teman-teman gimana puasanya? Mudah-mudahan lancar semuanya ya. Amin. Sebentar lagi makan ketupat deh. Makan ketupat. Udah ada rencana-rencana buat perjalanan pulang kampung mungkin. Hati-hati di jalan ya. Sabar-sabar kalau agak macet. Iya, Yang mau benar. liburan keluar kota atau keluar negeri juga selamat menjalani liburan yang berbahagia di sana. Gak konsen. Tapi kita selain beda kota madya, Bu, pernah nggak sih LDRan atau LDM? Pernah, justru pas sudah nikah sempat LDM. Tapi ya nggak lama juga kayak kamu syuting di luar kota Iya. 3 bulan gitu kan. Tapi kan nggak 3 bulan ya, Bu. Iya, seminggu sekali pulang. Iya. Tapi itu juga karena saya lagi hamil Diego. Kemarin kamu liburan summer sama Cabi ke Swiss 2 Iya, 12 minggu. hari. Nggak 2 minggu. Terus Jadi ke Hong lebih-lebihin, Kong, Pak, 12 hari. Hong Kong 5 hari, Iya. ke Portugal lagi Ya, 2 minggu. Kalau kata orang, Madonna Jalan-jalan apa dulu, LDR-nya cuma berapa hari doang, kita Iya. yang berbulan kebayang nggak bertahun-tahun. Waduh. Itu gimana menjaga komunikasinya gitu dengan pasangan seandainya memang Dan hidup. rasanya juga ya. Iya, kebayang nggak misalnya suaminya kerja di kapal Iya. yang nggak pulang berbulan-bulan, Iya. atau tugas gitu TNI yang bertugas di Biasanya 9 bulan, Bu. iya 6 sampai 9 bulan. iya ya. Iya. Itu di misalnya di luar negeri atau di daerah konflik atau apa, itu aku nggak kebayang gimana Seperti apa rasanya ya. Iya. Berjauhan untuk jangka waktu yang lama. Oh, kalau kangennya mah Saya nggak boleh ngomong. disimpan sampai luber-luber kangennya ya. Jadi Iya. salut buat semua pejuang long distance relationship atau marriage ya. Aku tuh kalau nggak ada kamu, walaupun cuma sebentar, itu rasanya hampa. Makan tuh nggak enak rasanya. Wow, Tidur nggak nyenyak. Langsung. Mimpi pun mimpi buruk, Bu. langsung pada nanya tuh. Dikejar-kejar Kejar-kejar debt collector. ngeri banget, langsung nanti dia posting foto dia sendirian, makan sendiri, tempat tidur sendiri, mandi sendiri, semua pada Terus nanya warnanya bikin noir-noir gitu. yang fotoin siapa? Kamu sendiri. Kalau lagi di tempat meja makan masih aman, Bu. Kalau di kamar mandi, saya yang makan siapa, Bu? Siapa yang fotoin itu? Saya padahal nggak ada, ya kan? Jawab aja. Tapi ya kalau kita udah menikah, apalagi dalam jangka waktu yang cukup lama ya, kebayang yang biasanya sama-sama bangun dia, tidur dia lagi gitu kan, terus harus dalam jangka waktu berapa lama terpisah tuh nggak enak sih Nah itu, rasanya. kita kan kalau keluarga, suami istri, pasangan, itu
semuanya kan dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil kan Bu. Tapi kalau berjauhan itu kebiasaan kecilnya apa yang dibangun? WhatsApp setiap hari ngabarin atau teleponan, video call, kan pasti nggak akan sama rasanya. Sama kehadiran secara fisik, sentuhan secara fisik itu pasti beda. Iya. Jadi mungkin buat teman-teman di sini yang pas nonton Ngode hari ini bisa share juga kalau memang ternyata sedang dalam LDM ya, long distance marriage gitu, harus berpisah, gimana cara untuk bisa menjaga komunikasi, menjaga rasa gitu kan, supaya tetap hangat supaya gitu tetap dan menjaga kepercayaan itu kayaknya itu paling susah. Paling susah. Biasanya kalau LDR itu salah satu faktornya adalah curiga. Bener nggak? Tuh Anjas LDR tau? Sama siapa dia? Ceweknya di Padang. Oh gitu? Udah berapa lama? Hampir setahun. Oh, gue kira lo selama ini single. Jadi cewek-cewek yang suka lo ajak jalan itu kompornya kayak gini-gini, bikin LDR runyam langsung ya dibahas kan? nih kayaknya nih. Iya. Tapi Lebaran sendiri kayaknya. Ketemu nggak Lebaran? Gak tahu. Yang pulang kampung siapa berarti? Kayak sih enggak. Nunggu ketemunya nunggu nanti kalau dia kerja di Jakarta. Kapan? Nah, mungkin tunggu Kapan? dinikahin. Dia orang asli Padang. Sekarang kuliah di Bandung. Ya itulah wawancara kita bersama rekan Anjas ya di sebelah Jadi sana. kalian ketemu waktu kuliah? Enggak, ketemu di sosmed aja. Ketemu di sosmed. Tapi Kayaknya nggak pernah ada ketemu. cewek lain. Udah pernah ketemu belum? Udah. Oh gitu. Ketemunya berapa bulan sekali? Sebulan sekali kemarin. Sebulan sekali. Lo yang ke Padang? Enggak. Di Bandung posisinya waktu itu. Oh, di Bandung. Sekarang udah di? Pulang ke rumah di Padang. Udah berapa bulan di Padang? 3 bulan. 3 bulan belum ketemu. Interogasi lah. Kasihan banget. Apa Sabar ya, rasanya? Anjas ya. Sabar ya. Siapa namanya? Kinanti. Rina. Oh, Kinanti. Iya, hampir gue nyebut Kirana, salah dong. Kinanti, semangat ya, sabar-sabar. Kinanti selalu dinanti deh pokoknya ya. Mudah-mudahan selalu dinanti sama Anjas. Mudah-mudahan bisa cepat dapat kerjaan di Jakarta. Kalau nggak Anjas juga mau diajak ke Padang. Jualan rendang. Buka restoran Padang di Padang. Ya. Iya, tapi balik lagi ketika akhirnya mungkin harus LDM itu juga pilihan juga kali ya. Yeah. Mungkin karena kan nggak semuanya bisa untuk saling ngikutin gitu. Ada yang suaminya. Salah satu harus, kalau nggak bisa ngikut salah satu berarti salah satu harus stay. Iya. Iya. Gimana Masa sih? Seorang lain yang Puyeng stay. kepalanya deh. Pasan yang puyeng saya seharian ini kenapa? Iya, Bu Dona tuh lagi ngenak badan sebenarnya. Iya. Dia maksain hari ini syuting. Makasih loh. Gak apa-apa lah, saya mikirin masalahnya udah pada mau pulang mudik. Kalau ketika dalam rumah tangga pasangan ini salah satu harus mendapatkan tugas di luar kota atau di luar negeri, nggak selalu kan pasangannya bisa ikut. Apalagi misalnya kalau punya anak, kalau punya anak satu diboyong kemana-mana gampang. Gitu. Tapi kalau Anaknya 12? nah pusing tuh. Kebayang ada kemarin aku juga sempat punya pengalaman waktu aku ada kerjaan di Palangkaraya. Itu kan Ada satu institusi. Suaminya tuh selalu kan dipindah-pindah tugas. Iya. Nah dia karena offshore ya. Jadi dan dia selalu karena anaknya cuma satu. Ikut istrinya kemana, jadi kebayang tiap tahun anaknya pindah sekolah. Misalnya dalam waktu berapa tahun tuh bisa berapa kali pindah sekolah. Anak-anak diplomat juga biasanya gitu. Iya. Tiap 3 tahun, 5 tahun pindah sekolah. Dulu aku pengen cita-cita punya orang tua diplomat ya. Jadi pindah-pindahnya ke luar Ibu negeri. cita-citanya orang tuanya diplomat, Bu. Ibu lahir, bapak ibu itu udah punya karir. Tapi kan papa aku juga polisi. Oh, bisa jadi diplomat ya? Nggak tahu, enggak deh. Iya, bisa pensiunan, ya? Biasanya pensiunan, tapi Iya. pensiunan jenderal, Bu. Tapi dulu papa aku dipindahin. Nggak nyampe, Pak. Kan pensiun dini, Iya. Babe. Iya. Babe itu dari Jakarta terus ke Lido. Ya, kalau di Lido masih bisa. Cuma aku tetap sekolahnya di Jakarta. Oh iya, karena masih dekat. Iya, karena weekend paling ke sana gitu. Nah, waktu habis dari Lido harusnya pindahnya ke Palu. Itu. Bapak saya nggak mau berangkat, Nggak mau Pak. berangkat, karena nggak mau ninggalin keluarga. Bukan. Kan? Apa? Nggak bisa lihat Monas katanya. Nggak bisa ngeliat Monas. Itu bercandaan kali. Ini bapaknya sendiri bercandain. Iya maaf ya Beh, ya ampun udah nggak ada loh orangnya ya kan. Tapi ya pasti semua perlu diputuskan secara bersama. Nah, berhubungan dengan LDM, LDR itu tadi kita mau bahas tentang gimana caranya menjaga komunikasi, menjaga rasa,
Karena itu yang paling susah salah satunya itu. Menjaga semuanya. Menjaga semuanya. Menjaga. Oh tadi harus bilang saya paling susah menjaga kepercayaan gitu kan. Karena kadang yang tiap hari ketemu aja curiga pasti ada. Iya kan? Masa? Apalagi kalau berjauhan gitu ya. Mungkin ya saya sih enggak. Nah kira-kira buat hal yang pertama deh, komunikasi. Komunikasi itu sepertinya kan dasar dari segalanya ya. Iya. Untuk membangun hubungan itu perlu komunikasi yang baik. Untuk bisa dapat kepercayaan itu harus juga punya komunikasi yang baik juga. Untuk menjaga rasa juga perlu komunikasi sebagai jembatannya gitu. Nah komunikasi ini aja udah sangat menantang. Apalagi bukan cuma karena jarak ya. Tapi kalau misalnya beda zona waktu. Iya. Kayak kita sama anak-anak ya. Iya. Itu kan kayak anak-anak bangun jam 6:30 pagi di sini. Udah setengah 2 siang, setengah 2, setengah 3 siang gitu. Terus kalau kita tidur, anak-anak baru pulang sekolah, baru mau latihan bola kita tidur. Jadi beda zona waktu itu akan ngaruh banget. Apalagi kalau bedanya sampai 12 jam. Iya, kalau Amerika ya. Iya. Kalau Portugal kan kalau winter 7 jam itu mereka mau tidur aku bangun. Gitu. Jadi ngobrolnya bentar doang. Iya. Tapi memang nggak pernah putus komunikasinya. Mungkin itu juga yang harus dilakukan bersama pasangan. Sesibuk apapun ketika kita berada dalam jarak yang jauh. Berarti butuh effort dong Bu ya? Oh iya. Kebayang nggak? Yang tinggal bareng aja untuk menjaga komunikasi itu butuh effort. Apalagi yang jauh. Terus harus nahan gitu kan, pengen ngobrol sesuatu tapi nahan nunggu sampai waktunya tepat buat waktunya ngobrol. Keburu lupa. Iya, jadi memang pasti effortnya akan berkali-kali lipat lah. Iya. Kalau kamu pergi nih 2 minggu gitu kan ke Eropa, beda waktunya 5-6 jam lah ya rata-rata. Kalau Portugal kan memang 7-6 jam gitu. Tiba-tiba puyeng banget. Ibu gimana rasanya? Rasanya. Gimana cara effort ibu buat? Itu kayak ada lagu tuh. Aku mau makan, ingat kamu. Aku bangun tidur. Bu, gak ada yang lain Bu. Taunya itu. Emang itu ingat? Iya. Masa? Aku pasti bangun tidur salah satu dari kita. Kayak kamu lagi motoran aja berapa hari keluar kota. Tadi sebenarnya konsepnya sama ya. Konsepnya sama dengan pasangan yang tetap dalam satu rumah gitu. Cuma bedanya ya terbatas ruang dan waktu. Iya, jadi bangun tidur pasti morning baby gitu. Walaupun saya tahu dia pasti belum bangun. Balasnya nanti udah makan siang baru dibalas. Apa? Langsung nanya dong habis itu ya. Terus janjian biasanya karena penting banget untuk ada interaksi selain physical touch itu menurut aku ini eye contact. Iya. Eye contact tuh penting banget untuk kita menangkap rasa, untuk kita menyampaikan emosi gitu dan video call itu sebenarnya ngebantu banget untuk bisa menjembatani itu. Iya. Makanya sebel kalau sama anak-anak tuh, apalagi Diego, video call tapi dia scrolling yang lain. Iya, atau dia segini doang, matanya nggak fokus ke kita. Palanya nggak kelihatan, nggak kelihatan ya. matanya. Tapi kalau sekarang mungkin lebih mudah ya, karena teknologi semakin canggih, ya kan bisa video call anytime, bisa chat anytime. Kebarang zaman dulu yang nggak ada teknologi, kalau nulis surat nyampainya baru 2 bulan kemudian. Kejadiannya udah apa? Suratnya baru nyampe. 2 bulan Bu, 2 minggu Bu. Tergantung kalau keluar negeri. Ada yang apa dulu? Oma aku dulu kirim itu berbulan-bulan loh nyampenya. Bukan ekspres kilat khusus. Ya kilat khusus. Kilat khusus tuh 3 hari nyampe Bu. Di dalam negeri Pak. Di luar negeri dulu mana ada. Di dalam negeri sehari dong. Iya, maksudnya itu masih dalam konteks masih satu regional. Tapi kalau udah beda benua. Beda benua tuh 3 hari Bu. Enggak. Iya. Kan lahirnya beda kamu sama aku. Oh iya, berarti di aku lebih cepat. Nah, ketika komunikasi itu sudah bisa dijembatani dengan sistem dan dengan pola yang baik antara dua pasangan ini, maka berikutnya yang jadi isu adalah yang tadi aku sampaikan, kepercayaan. Betul. Ini faktor kepercayaan itu, waduh, banyak banget Bu. Kalau biasanya yang overthinking cewek cowok ya? Cewek. Karena biasanya worry, overthinking. yang Atau siapa? Tergantung orangnya Bu, nggak boleh digeneralisir ya. Kamu juga selalu bilang yang overthinking cewek. Siapa? Aku nanya, dia yang jawab di. Gue lagi disalahin. Aku nanya tadi
Siapa yang biasa overthinking? Cewek, cowok? Iya, cewek lebih. Itu kan dua-duanya bisa Ada, dua-duanya. cowok juga bisa juga Bisa ya kan. dua-duanya. Tergantung orangnya. Iya, ya. pokoknya itu bisa terjadi antara laki-laki dan perempuan lah. Iya. Nah, overthinking, cemas, khawatir itu bisa jadi selalu muncul, ya. Anxiety. Walaupun ya. Atau apa lagi? Satu lagi. Apa? Kalau nggak pede itu apa? Insecure. Aku di sini jarang ditengok. Kan nggak ketemu Bu, jarang ditengokin. Oh gitu. Iya. Ya, jadi itu yang bisa jadi salah satu. Walaupun menghambat. komunikasinya udah baik, tapi itu masih bisa muncul. Betul. Apalagi kalau komunikasinya kurang baik, pasti akan lebih merepotkan jadinya. Iya pastinya. Dan nah kalau udah masalah kepercayaan, abis itu kan balik lagi kan ke rasa. Iya. Kalau orang udah nggak percaya atau insecure atau semua istilah tadi itu kan bisa mempengaruhi sama rasanya kan. Rasanya, iya. Rasa Maksudnya jadi mati rasa. sayangnya mungkin bisa jadi mati rasa atau mungkin juga Kalau masih levelnya kalau curiga gitu kan atau insecure gitu-gitu kayaknya rasanya justru masih kuat, makanya masih merasa seperti itu. Kalau udah mati rasa, kalau udah nggak punya rasa itu berarti udah nggak ada apa-apa Bu, udah selesai Bu. Iya, gitu. itu mungkin tahap berikutnya ya. Iya. Atau karena komunikasinya tidak terjalin dengan baik, jadi akhirnya rasanya juga tidak tersampaikan sehingga dengan sendirinya dengan berjalannya waktu itu pupus sedikit demi sedikit tuh faded gitu Bu, hilang rasanya. Kebayang nggak kalau misalnya Jadi pas ketemu akhirnya kamu siapa? Kamu ngapain? kamu dia pulang berkumis anaknya nggak kenal. Om, kan papa. Sedih nggak? Sedih lah Bu. Sedih ya. Dan apa? Tuh kan jadi saya lupa mau ngomong apa. Apa tadi? Tapi mau ngomong apa ya? Nah, kebayang kalau misalnya kan kita kan harus selalu tahu apa namanya love language pasangan kita. Kebayang nggak kalau love language-nya adalah quality time, physical touch, Act of service. Dan dan mereka ternyata harus long distance gitu. Wah, painful banget itu. Itu kebayang sih, dan itu yang akhirnya mungkin akan rasanya pasti berubah atau beda gitu karena kurang mendapatkan. Tapi kalau menurut aku itu kucuran tergantung gimana masing-masing memanage sih Bu, memanage rasa, memanage pola komunikasi. Karena sebenarnya rindu yang dipupuk itu ketika bertemu maka dia akan menghadirkan sebuah cinta yang sangat dalam. Ya tapi kamu nggak pernah kebayangin kalau nggak pernah yang lebih berbulan-bulan setahun nggak ketemu kan? Oh pernah ya? Teret. Gitu, kalau lama nggak ketemu kan kangennya tuh sampai mentok gitu Bu, sampai maksimal ya kan. Ya mungkin nanti akan segera terjadi sama kita. Jangan dong. Sebentar lagi. Saya mulai ngelantur ya ngomongnya. Bisa minum obat dia. Oh minum obat ya. Nah, apalagi ketika misalnya pasangan ini punya pengalaman yang kurang baik sebelumnya, itu makin challenging LDM itu. Pasti. Misalnya pernah ketahuan selingkuh pasangannya. Terus harus itu bisa terjadi antara laki dan perempuan ya. Kita nggak mengeneralisasi bahwa itu laki-lakinya gitu. Itu pasti akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan dan juga pola komunikasi. Terus misalnya pasangan-pasangan yang komunikasinya belum terjalin dengan baik, balas chatnya lama, terus nggak pernah luangin waktu buat video call. Jadi ya sekenanya aja, sebisanya aja, itu biasanya juga akan lebih sulit ya, lebih menantang. Tapi itu aku percaya banget loh. Dan itu banyak kadang berseliweran di sosial media gitu ya, bahwa katanya kalau orang itu sayang dan care sama kamu, dia pasti akan make time untuk berusaha untuk berkomunikasi sama kamu. Gitu. Makanya yang dinilai adalah effortnya sebenarnya, apa effort yang dilakukan. Nah, sebagian orang juga ternyata butuh kehadiran fisik yang lebih intens seperti kamu bilang tadi ya. Love language-nya. Dan punya momen quality time yang juga bisa ngebekas di dia. Misalnya ngobrol bareng, makan dinner bareng keluar gitu ya, nonton bareng, liburan bareng misalnya gitu. Dan ini berpotensi buat orang-orang yang butuh seperti itu potensi akan kehilangan kehangatan dalam hubungannya. Jadi tergerus dengan waktu. Iya. Oh ya, aku lupa. Kita pernah punya pengalaman gitu ya, 3 hari nggak bisa berkomunikasi sama sekali. Ya bukan hanya karena jarak 12 hari waktu itu, tapi tiap hari kan masih bisa komunikasi. Ini benar-benar hilang kontak.
Ya kan, dan itu 2 kali terjadi. Sebenarnya ada yang lebih lama, Bu. Di mana? 8 hari. Waktu aku persiapan film itu. Oh enggak, tapi kan masih sempet telepon. Telepon cuma sekali di hari kelima, Bu. Iya ya? Iya, orang cuma dikasih waktu 3 menit. Iya, dan Masing-masing. Dan yang paling sulit adalah ketika tahun 2015 mama aku meninggal dan aku nggak bisa berkomunikasi sama sekali sama Darius. Dia berangkat terakhir kita ngobrol itu hari Rabu. Rabu ya? Rabu. Rabu ya. Iya. Hari Rabu, mama aku meninggal Sabtu, kita baru ngomong Selasa. Selasa pagi. Benar. Jadi, nah, salah satu challenge-nya juga ada ketika dalam kondisi jarak jauh gitu ya, terus nggak bisa komunikasi, terus ada satu hal kejadian yang sangat besar menimpa salah satu dari pasangan ini gitu, pasti kan butuh banget kehadirannya. Iya. Bukan hanya kehadiran, ngomong, semua nanyain Darius kemana, Darius gimana, udah tahu belum, aku nggak tahu, nggak bisa nelfon sama sekali. Darius gitu kan. gone. Enggak gone, baby. Gimana, nggak boleh gitu. Bukan gone ya, tapi memang nggak bisa dihubungin sama sekali gitu, dan itu rasanya nggak enak banget sih. Jadi, nah aku pun juga sama, begitu dengar kabar duka itu ya. Maksudnya aku tahu kamu butuh aku gitu, terus aku nggak bisa ngomong, nggak bisa nenangin kamu, nggak bisa dengerin kamu tuh painful banget, makanya. Jadi Sabtu subuh tuh mama meninggal, terus Sabtu sore itu tim dari posko kita di apa namanya Kompas kalau nggak salah namanya, di Pulau Seram tuh mereka dapat kabar terus langsung konsolidasi, langsung naik ke arah Gunung Binaya itu kan, terus mereka baru bisa naik itu Minggu pagi, mereka sampai Minggu malam jam 10. Jadi Darius tuh udah tahu dari hari Minggu malam. Iya, aku karena itu udah jam 10 malam, jadi Senin pagi aku baru jalan pulang. Itu perjalanan yang aku tempuh 4 hari, 4 malam, itu 9 jam aku turun. Biasanya kalau penduduk setempat itu perjalanan itu 12 jam. Nah kita karena sambil syuting dan timnya juga lumayan banyak, terus kita bawa beban itu 4 hari kita. Jadi memang sore kita udah istirahat lah gitu. Besok pagi juga mulainya nggak terlalu pagi. Tapi aku turun itu 9 jam, Bu. Saya jalan jam 9 pagi, nyampe di desa terakhir itu jam 5:30 sore. Dan itu sepanjang jalan hujan lebat. Dari jam 1 sampai jam 6 itu hujan lebat. Hujan sederes-ederesnya, air tuh kayak tumpah dari atas. Dan dari situ masih harus 4 jam lagi turun ke posko, ke kota. Terus besoknya baru nyebrang lagi. Dari Ambon ya? Pakai kapal, terus baru ke bandara. Iya. Ya pokoknya memang kalau buat aku ya, aku sih nggak pernah kepikiran bahwa ketika menikah hidupnya harus terpisah gitu. Walaupun ya kita masih punya rencana yang nggak akan tahu ke depan seperti apa gitu kan. Tapi kalau kata tante-tante aku atau tetua-tetua gitu ya, kalau bisa jangan pisah ya, jangan dipisah jangan long distance gitu. Namanya gimana pun harus selalu sama-sama. Gitu. Tapi buat teman-teman yang mungkin kurang beruntung untuk bisa selalu tinggal sama-sama dan harus menghadapi situasi di mana salah satu dari pasangan harus berjauhan, entah karena tugas atau karena studi gitu ya. Ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan untuk paling tidak mengamankan hubungannya, supaya hubungannya tetap langgeng, tetap sama-sama. Nah, ini yang paling penting dan harus banget dibicarakan adalah visi dan tujuan bersama itu gimana. Berapa lama hubungan berjauhan itu harus dilakukan, dan apa yang bisa menjembatani, cara seperti apa yang bikin dua-duanya nyaman gitu. Dan apakah itu mungkin atau tidak dilakukan, semuanya harus disepakati. Intinya kan kalau pernikahan kesepakatan kan. Betul. Gitu. Dan apabila itu udah tahu sejak awal, justru sebelum menikah itu kan lebih mudah ya. Mungkin mau nggak mau salah satu seandainya memang punya karir harus berkorban gitu untuk pasangannya gitu. Tapi gimana pun semua bisa dibicarakan lah dari awal. Gitu. Cuma harus dibicarakan adalah itu tujuan dan visinya apa dalam berkeluarga ketika memang harus berjauhan, dan bagaimana caranya untuk mengantisipasi untuk memperpendek jarak itu dengan apa yang kita bisa lakukan. Itu tadi udah banyak disebutin ya, komunikasi salah satu yang paling penting. Dan satu lagi itu menjaga kepercayaan. Nah, ini penting banget sih gitu untuk
selalu berkata jujur, karena kan pasangan itu kan menjadi orang yang paling dekat dan paling bisa kita percaya. Yang harusnya. Jadi apapun harusnya bisa dibicarakan dengan pasangan kita. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Apalagi kalau misalnya memang kondisinya memang LDM gitu ya. Itu justru tempat curhatnya adalah pasangannya. Jangan ketika curhatnya ke orang lain ya. Iya. Bahaya ya. Terus challenge-nya juga setia, Bu. Iya. LDM itu menjaga kesetiaan. Menjaga kesetiaan itu pasti juga salah satu tantangan yang tidak mudah. Gitu ya. Nggak semua orang juga punya situasi yang serupa yang sama. Jadi balik lagi ke pribadi masing-masing sih sebetulnya ya. Iya. Dan kalau tadi kita ngomongin soal effort, nah mungkin juga bisa mencari momen spesial. Gitu, entah janjian, telepon, video call gitu, atau justru kalau virtual date misalnya, atau kalau justru memungkinkan mungkin kalau memang nggak mungkin tiap bulan ketemu dalam momen-momen spesial, entah itu ulang tahun atau anniversary, pasangannya datang hadir gitu kan, itu pasti berharga banget. Jadi walaupun berjauhan sebenarnya nggak ada alasan untuk terus tidak bisa melakukan momen-momen spesial seperti itu ya. Dan seperti yang tadi udah kita sampaikan juga bahwa pada akhirnya itu bukan cuma sekedar ketemu atau telepon-teleponan, tapi effort apa yang kita coba untuk lakukan untuk hubungan kita, untuk pasangan kita. Dan setiap usaha itu pasti akan membuat koneksinya tetap menjadi dekat walaupun berjauhan. Iya, intinya kan sebuah hubungan itu bukan hanya untuk bertahan, ya kan, termasuk dalam long distance marriage ya, tapi juga membangun koneksi yang sehat, dan kita pasti pengen bahagia dong sama pasangan kita gitu. Meskipun terpisah. Salah satu cara untuk tetap bahagia yaitu kita tetap merasa terhubung. Ya, walaupun physically jauh, tapi kita tetap merasa terhubung dengan pasangan kita. Itu kamu gak mau frekuensi dan chemistry-nya ada kan, itu tetap kuat gitu ya walaupun LDM. Punya frekuensi. Bisa jadi, Bu. Iya, sefrekuensi, se-chemistry, Bu. Chemistry-nya tetap tetap terjaga ya. Tapi ya itu harus punya keinginan yang kuat bersama-sama ya gitu, dan jangan sampai komunikasi itu juga terkesan terpaksa. Iya kan, jadi kewajiban. Kewajiban gitu, terus, tapi nggak ada esensinya tuh, nggak ada nggak ada sparksnya gitu kan. Terus jadi kayak sebuah kesibukan yang menyita waktu. Udah lama nih ngobrolnya gitu, jadi kayak nggak enjoy juga untuk ngobrol, padahal kan itu pasangan kita sebenarnya gitu. Atau kangen tapi kangennya ya biasa aja sih, nggak gitu-gitu paling banget. Paling nggak enak tuh kalau kita kangen terus orang yang di seberang misalnya yang di telepon itu biasa aja. Itu pasti ada juga yang tapi kadang juga suka terjadi ketika misalnya dia harus ngadepin satu masalah, Bu. Jadi fokusnya energinya lagi di situ gitu. Iya betul. Itu juga butuh pengertian kan. Karena kan kita nggak bisa, kadang kalau apalagi telepon bicara ya, bukan video call, kita nggak tahu ekspresinya, kita nggak getarannya tuh nggak berasa gitu. Kalau video call masih, Bu. Ya kalau video call, kalau chat atau chat. Kalau chat itu bahasa tulisan kan kita nggak bisa baca emosinya. Itu sering terjadi ya. Jadi mengenali lagi pasangan kita seperti apa supaya hal-hal yang kayak gitu nggak terjadi gitu. Iya. Salah satu tips juga yang bisa dilakukan adalah selalu saling mendoakan. Betul. Selalu dibawa dalam doa, karena doa itu kan komunikasi kita sama Tuhan ya. Mudah-mudahan Tuhan juga selalu mendengar dan mengabulkan doa-doa kita, permohonan-permohonan kita yang baik-baik pastinya untuk pasangan kita, baik yang lagi bertugas misalnya di luar atau yang di rumah. Gitu. Dan dengan doa biasanya perasaan kita, hati kita jadi lebih damai, lebih tenang. Jadi kalau ada perasaan insecure, ditenangkan juga dengan doa gitu, dan saling menjaga, melindungi pastinya ya kan, dan menjaga komitmen. Yes gitu, dan bisa menenangkan pada akhirnya, karena banyak hal sebenarnya kan di luar kontrol kita, di luar kuasa kita kan. Jadi dengan semuanya dibawa dalam doa, itu juga bisa jadi salah satu faktor yang bisa membuat hubungannya tetap baik, tetap dekat, tetap hangat walaupun berjauhan. Iya, karena pada akhirnya hubungan yang dijaga dengan doa itu bukan hanya masalah bertahan dalam jarak, tapi juga tentang mempercayakan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Karena dalam setiap doa yang kita panjatkan, ada cinta yang terus dijaga dan diperjuangkan. Pada akhirnya, jarak mungkin saja memisahkan raga, tapi tidak bisa memisahkan hati yang saling mencintai dan saling memperjuangkan.
Dan percayalah, jika cinta itu nyata, jarak justru akan memperkuat, bukan untuk memisahkan. Semangat semuanya, perjuang LDM. Sampai ketemu lagi di ngode berikutnya. Bye-bye.